Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ke materi, apa sih arti dari dakwah? Ada yang tahu? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah, menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW berdakwah setelah turunnya surat atau turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, cara berdakwahnya yaitu mempunyai strategi. Yang pertama yaitu strategi secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi yang diawali dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan para sahabatnya, yaitu pada ibunya dan ibunya Arqam bin Abi Arqam. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 4 tahun di rumah Arqam bin Abi Arqam. Disitulah ada beberapa keluarganya yang sudah masuk Islam. Yang pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zara, Arqam bin Abi Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Haris. Nah, orang yang pertama masuk Islam itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Ini ada gambarnya ya. Yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr yang artinya yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah SWT, berbuat baik kepada sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Selanjutnya ada beberapa tantangan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama yaitu penghinaan, ancaman kepada Rasulullah. Yang kedua penghinaan atau cacian kepada para sahabat Rasulullah. Yang ketiga yaitu tawaran harta, tahta dan wanita. Yang keempat membujuk Nabi untuk saling bertukar sesembahan. Jadi ajaran Islam ditukar dengan ajaran kafir Quraisy. Yang kelima yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Dan selanjutnya yaitu menghasut masyarakat Mekah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penolakan dakwah Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy. Yang pertama yaitu takut pengaruh kekuasaan yang dimiliki menghilang. Khawatir status ekonomi dan sosialnya memudar. Islam bertentangan dengan agama nenek moyang. 4. Perasaan iri, dengki dan angkuh, tidak percaya dengan ajaran dan konsep dalam Islam. Itulah kaum kafir Quraisy. Berikutnya yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Habsyah. Yang pertama yaitu karena siksaan Quraisy terhadap umat Islam, serangan dan gangguan Rasulullah SAW, kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah, adanya baiat dari kaum Ansor. Yang terakhir yaitu ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, yaitu
Beliau sabar dalam menghadapi hinaan, cacian, makian, bahkan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau nggak ada, materi ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.